Ya, halo dan selamat datang di Aftersun Review, kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Nah, untuk kalian yang pingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini dan pasti gue jawab, langsung aja klik link Saweria di description di bawah, di mana kalian taruh pertanyaan di situ, gue pasti akan jawab di episode selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan pertama pada minggu ini dari username Nico. Halo Kak, mohon komparasinya secara sound quality antara Vio M23 dengan Akakan Ultra. Terima kasih. Kalau secara sound quality Vio M23 mungkin bisa dibilang ya dia lebih sempit secara stage dan juga lebih bassy somehow, sedangkan Akakan Ultra itu punya sensasi suara yang lebih megah, vokal yang lebih forward dan juga lebih sweet secara suara bawaan. Ini gue nggak main filter, nggak main EQ segala macam. Yang jelas levelnya udah beda. Akakan Ultra itu one of the best Estel and Kern sound yang gue pernah coba. Walaupun dia mungkin bukan yang paling tinggi ke SP3000, tapi soundnya yang cukup sweet, megah, tapi lumayan netral di saat yang bersamaan. Sedikit warm, tapi lebih netral dibandingkan M23. Bikin Akakan Ultra jelas secara level suara definitely better daripada Vio M23. Lalu dari supporter Aftersound, thank you. Hai, gue nanya dong, iBasso DX180 apakah compete dengan DC Elite dari segi suara aja? Kalau dari segi suara doang, gue bisa bilang enggak, DC Elite better. Lebih murah DC Elite ya kalau nggak salah. Ya, lebih murah DC Elite sedikit. Sound quality only, ya DC Elite lebih megah dengan sensasi stage yang lebih mewah, megah juga, bass yang lebih sama megah lagi. DX180 itu lebih netral tapi lebih boring dan dynamicsnya tidak se-engaging DC Elite. Kalau gue pribadi masih menempatkan DC Elite sedikit di atas DX180 secara overall suara, sound quality. Tapi secara arah suara memang berbeda keduanya. Kemudian dari username mencoba IM, bagi saran sekarang punya Tanjim Origin, Moondrop May, Moondrop Down Pro, saya masih explore. Ada saran langkah berikut antara beli Source atau IM baru under 2 juta. Nah, lu kan di sini udah punya Tanjim Origin. Nah, buat gue Tanjim Origin kan udah budget sekitar 3,7 jutaan ke atas ya, itu nyaris 4 juta. Kalau gue pribadi lebih prefer untuk memaksimalkan dulu apa yang ada, karena Tanjim Origin udah really good dan dia itu lumayan source dependent. Maksudnya kalau lu pakai source yang nggak terlalu bagus, ya dia segitu lah. Kemampuannya udah bagus sebenarnya, cuma kalau lu pakai source yang lebih baik lagi, itu kerasa bedanya. Jadi kalau buat gue pribadi, prefer untuk upgrade source aja. Nah, secara rekomendasi gue mungkin ada 2 yang kepikiran di sini. Satu yang baru aja gue terima dan gue bakal review nanti, yaitu Vio KA15. Ini punya suara yang lumayan engaging tapi bersih, bening, stage-nya juga megah. Tapi kalau lu pengen yang netral dengan teknikal tinggi, pilih EPZ TP50 tetap. Jadi ya itu 2 paling saran utama gue di under 2 juta. Lalu dari Wilson. Halo Ko Mike, Moondrop Blessing 3 compare dengan Crinacle Dust, apa aja yang berbeda? Biaya cukai pajak ke Indo kisaran berapa kok? Oke, gue ngomong dulu soal biaya pajak ke Indo ya. Ini sorry to say, gue lupa, yang jelas nggak nyampe 500 ribu. Buat gue waktu itu 200 sampai 300 ribu. Nah masalahnya gue sama sekali lupa, gue dikirimin paketnya itu dari Shenzhen Audio atau dari Singapura. Karena gue nggak tahu nih Shenzhen Audio atau Crinacle yang tiba-tiba nyampe aja di gue. Nah, kalau misalnya kita ngomong perbedaan suara antara Blessing 3 sama Dusk, harganya bedanya sejutaan ya. Gue agak lupa tuh biasanya Blessing 3 berapa. Tapi yang jelas gini, Blessing 3 sama Dusk itu secara bass, ini kita ngomong yang analog ya, bukan DSP. Secara bass sensasinya agak mirip, mungkin sedikit lebih gede di Dusk, tapi nggak jauh gitu. Bassnya basically similar. Tapi yang gue ngerasa beda tuh lebih ke mid to treble-nya, dimana mid range-nya Dusk itu terasa lebih tebal, terasa lebih balance, sedangkan Moondrop Blessing 3 buat gue udah terlalu tipis sedikit. Dan juga untuk treble-nya, Moondrop Blessing 3 juga sedikit lebih plastic timbre, ya mungkin nggak karena pakai BA cuma 2. Sedangkan di Dusk itu terasa lebih open, lebih extended, dan lebih ada airiness dari upper treble dikit. Buat gue yang bikin jauh berbeda upper mid to treble-nya sih. Blessing Dusk, Moondrop Dusk itu lebih kalem tapi sekaligus lebih extended dan ya simply lebih berasa bagus overall mid treble-nya. Bassnya dua-duanya gue suka, dua-duanya punya fokus di sub bass dan punya dynamics yang bagus walaupun gak gede-gede amat. Tapi ya kalau buat gue pribadi bisa beli Dusk aja sekalian jelas daripada Blessing 3 yang kerasa lebih tipis sekaligus less resolving. Lalu dari Philo, iBasso DC07 Pro,
versus Vio K17 untuk pairing dengan SIM God SM4, mana yang lebih cocok secara kualitas suara, apakah keduanya beda jauh? Kalau buat gue udah beda, tapi beda jauh apa enggaknya kan kadang tergantung sensitivitas link ya. Kalau buat gue sih jelas berbeda. DC07 Pro nggak cuman punya depth dan layer yang lebih baik, tapi juga punya timbre suara yang lebih natural dan black background lebih bagus. Tapi KA17 somehow lebih megah mungkin dengan stage-nya yang lebih luas dan juga power yang lebih mumpuni, misalnya untuk beberapa cans yang lebih demanding mungkin. Jadi kalau misalnya cansnya lebih demanding ya mungkin dynamics-nya lebih kerasa di KA17 dibanding DC07 Pro. Tapi selain itu secara sound quality, layernya, kemudian black background-nya, lalu timbre-nya, buat gue DC07 Pro definitely di atas KA17 kalau misalnya dipasangin di IEM gue. Lanjutan dari Vilo, iBasso DC07 Pro cukup kuat untuk ngangkat headphone planar kayak HiFiMan Sundara. Kayaknya sih kuat-kuat aja, tapi kalau maksimal apa enggaknya sih buat gue pribadi masih belum cukup maksimal lah, karena HiFiMan Sundara kalau dikasih source yang powerful itu berasa banget gitu, impact-nya lalu megahnya, jernihnya tuh kerasa jelas beda. Jadi kalau buat gue pribadi sih udah bisa ngangkat secara volume, tapi masih kurang maksimal untuk nunjukin potensi dari Sundara. Lalu dari Presati subscriber YouTube-mu Bang, maaf Bang, tanya lagi tentang Boci yang ku tangkap di YouTube. Bass gitar di belakang atau depan vokalis, tapi maksudku, ini bukan ya? Gue jadi bingung. Tentang lagu Boci yang ku tangkap di YouTube, bass gitar di belakang atau depan vokalis, tapi maksudku yang kurasa ini ada di belakang kepala. Salah ya Bang? Salah atau enggaknya itu ya tergantung persepsi sih sebenarnya. Cuman kalau buat gue didengerin pakai apapun, bahkan yang pakai paling mahal pun nggak berasa gitu belakang kepala. Semuanya in my head, nggak pernah kerasa kayak di luar kepala banget tuh, kayaknya enggak. Makanya kalau misalnya lu pernah beberapa reviewer menyebutkan soundstage IEM itu sebagai head stage karena it's in my head gitu, itu di kepala. I don't know, ini sih yang jelas gue nggak merasa apa yang lu rasakan. Tapi kalau anggap begitu ya sudah. Lalu dari Pisang Keju, halo Ko Mike, mau tanya udah pernah coba SP3000 atau SP3000T? Kalau udah boleh share nggak karakter suaranya gimana? Thank you Ko. Oke, gue pernah cobain dua-duanya, tapi jujur nggak lama-lama banget karena kalau untuk ya mungkin nanti gue review kalau misalnya dikasih unit reviewnya gitu ya. Cuman kalau sekarang ini yang gue pernah coba bentar, yang jelas dua-duanya itu lumayan besar dan agak kegedean secara tangan gue. Tapi yang jelas SP3000 itu definitely salah satu audio player terbersih dan levelnya kayak tertinggi yang gue pernah coba, SP3000 ya. Bersih banget, itu detail juga bagus banget, vokalnya juga very clean, tapi dia arahnya netral. Sementara SP3000T itu less clean, less clear ya dibanding SP3000. Cuman SP3000T punya timbre suara yang lebih natural, lebih berbobot gitu. Kalau gue ditanya gue pribadi pilih mana sih, gue lebih suka SP3000 sih sebenarnya dibanding SP3000T. Tapi itu tergantung selera juga. Yang jelas dua-duanya itu udah top of the top level untuk audio player. Oke, kemudian dari iDub, di range budget yang sama, kenapa prefer dongle dibandingkan Bluetooth DEC M yang juga bisa jadi dongle atau wired? Jarang dengar rekomend Vio BTR atau iFi Go Blue. Oke, jawabannya gampang sebenarnya. Gue lebih biasa merekomendasikan dongle karena kebanyakan tanyanya juga dongle. Kalau kalian lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan di sini gitu, kebanyakan juga tanya, Bang, dongle apa yang cocok? Jarang kayak, Bang, Bluetooth dongle mana yang cocok? Gue tebak ya, mungkin orang rada males gitu. Kalau mau dongle itu kan kebanyakan nggak perlu di-charge lagi, sedangkan kalau Bluetooth dongle dia pakai baterai terpisah, dia perlu di-charge lagi. Mungkin itu ya. Jadi gue sebenarnya menjawab tentang trennya aja. Toh tren di di komunitas juga kebanyakan nanya sama perbandingan lebih ke dongle dibandingkan Bluetooth dongle. Tapi kalau lu tanya gue pribadi, gue lebih suka pakai Bluetooth dongle sebenarnya. Kayak gue suka pakai Muse HiFi M4 ataupun 7Hz Artemis. Tapi kalau sekarang ini ya memang dongle yang gue paling sering pakai justru bukan yang gimana-gimana, malah ini Kiwi Allegro Mini, karena seberapa simpel itu. Karena ya jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan pribadi sih. Lu lebih enak pakai dongle atau lu pilih pakai yang dongle Bluetooth. Kalau gue pribadi kalau suka dongle, malah gue pilih Allegro Mini aja karena simple. Kalau Bluetooth dongle, bisa HiFi M4 ataupun 7 Artemis. Lalu dari Nico, halo bro, worth it nggak ya upgrade dari Vio M23 ke Akakan Ultra dengan harga 2 kalinya? Makasih. Kalau untuk sound quality, definitely
buat gue jelas banget itu udah another level lah Akakan Ultra. Nah tapi masalahnya lu harus pertimbangin juga soal user experience dan juga user interface-nya. Karena kalau kita ngomong Vio M23 itu di harga sekitar 12 juta ya. Vio M23 12 juta, sementara Akakan Ultra kan 20 juta ke atasan. Vio M23 itu full Android. Lu bisa install berbagai program di situ, lu bahkan bisa nonton YouTube dengan cepat di situ. Sedangkan Akakan, dan itu ukurannya hand size, segenggam tangan gue. Nah kalau Akakan Ultra itu gue udah nggak hand size lagi, itu udah kayak two hand size mungkin bisa dibilang, two palm size. Dia gede juga untuk volumenya lebih lebih besar juga, dan juga dia bukan full Android. Lu terbatas untuk aplikasi-aplikasi yang lu bisa download dan lu bisa gunakan itu terbatas. Jadi mungkin untuk kebanyakan orang lebih gampang menggunakan Vio M23. It's Android, semua bisa pakai Android. Akakan Ultra belum tentu. Lu apalagi dihadapin di awalnya itu ya player bawaannya Akakan Ultra, lu nggak bisa pilih player-player lain selain itu. Sedangkan Vio M23 lu bisa keluar dari Vio-nya, lu bisa download HiBi Music, lu bisa download apapun itu player-player untuk yang interface-nya lu lebih familiar mungkin. Jadi secara suara jelas, secara user interface dan user experience yaitu you decide, buat gue sih gitu, karena berbeda sensasinya. Lalu dari Shane mau minta saran untuk lagu seperti George Strait, The Journey of Your Life Upgrade dari Arya 2 plus K13, budget 6 juta, ayam dulu atau di EC dulu ya Kak, kalau bisa keduanya kenapa enggak. Kalau gue pribadi sih tetap yang kerasa beda ya di ayam dulu, karena Arya 2 budget 4 juta, apalagi di budget 6 juta itu udah definitely better. Kalau buat misalnya lu suka Arya 2 ya, sebenarnya yang searah dari Arya 2 upgrade-nya ya go to Tanjim Origin. Tapi kalau gue pribadi tipe lagunya seperti ini, gue pengen lebih jelas lagi sensasinya, apalagi gitarnya ketika bassnya masuk, lalu juga penyanyinya lebih clear lagi. Ini kan tipe lagunya agak lambat, ala-ala apa ini namanya, Southern gitu ya, kayak lagu-lagu cowboy gitu loh. Gue bakal milih Estrella, ini di budget 4,7 juta, berarti nyaris 5 juta. Plus tambahin lagi sedikit budgetnya untuk upgrade DAC sekalian. Karena lu udah punya KA13, go with KA15 sekalian. Gak usah KA17, KA15 cukup. Plus Estrella buat gue itu udah luar biasa mantep di harga 6 juta. Berarti nyaris 6 juta lebih dikit lah. Estrella plus KA15, dan kalau bisa mungkin ya beli kabel juga biar balance, biar rasanya lebih potensi lebih keluar lagi dari si Estrella ini. Lalu dari Asano Tanshwangi, Bang nyari set grade dari SM4 dengan kriteria bass lebih gebuk, vokal sweet, treble sama teknis mirip-mirip SM4 kalau bisa under 3 juta. Well, kebetulan gue lagi bawa dan yes ini adalah alternatifnya SM4 yaitu Pula PA02. Ini buat gue walaupun gini, by measurement dua-duanya punya bass level yang serupa, tapi karena upper mid range-nya lebih kalem di Pula PA02 ini, jadinya lu bisa lebih crank up volume, jadinya lu dapetin bass yang lebih gede dibandingkan SM4. Dan juga upper mid-nya yang lebih kalem bikin vokalnya lebih sweet, lebih kalem, dan extension treble-nya sebenarnya serupa. Jadinya teknisnya juga nggak jauh beda lah, agak mirip-mirip. Kalau gue klasifikasikan itu di kelas yang sama dua-duanya, tergantung lagu apa, bisa plus minus. Jadi yes, jawaban pertama gue adalah Pula PA02 malah. Lalu dari Jonathan Lius, kok kapan rilis quarter 3 ayam rekomendasi 2024? Ini jujur aja gue masih godok karena PR gue masih banyak banget ya, pulang-pulang dari liburan kemarin, lalu gue istirahat, PR numpuk. Tapi yes, gue lagi godok itu, jadi gue masih susun lah, gue masih coba mana aja yang pantas gue taruh di quarterly best, paling menarik gitu. Sekalian kok coba dengerin lagu temenku kok ada di YouTube atau Spotify, Yo Busy Boy. Nah tadi gue udah coba ya, ini 3 lagu utamanya, Damai Dengan Nyata, Antara Ada dan Tiada, dan Business Ending. Ya tipe lagunya kayak disco tahun 90-an gitu ya, dia musiknya cukup asik, dan rekamannya sendiri emang ala-ala jadul begitu, vibesnya asik. Gue cukup suka dengan yang Damai Dengan Nyatanya. Cuman kalau boleh saran dikit, Antara Ada dan Tiadanya itu coba recordingnya dia miring sebelah gitu, vokalnya ke kanan, jadi ya mungkin entah diperbaikan atau gimana lah. Selain itu sebenarnya vibesnya asik, ngingetin gue kayak lagu-lagu jadul. Dan gitu aja untuk question and answer minggu ini. Kalau kalian yang pengen dijawab pertanyaan dengan langsung seperti ini ataupun pasti gue jawab, silakan langsung aja klik link sampai dia di description di bawah dan gue akan jawab di episode selanjutnya. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye bye.